Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's your life? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Before we start our material, let me introduce myself. Sebelum materi kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu. My name is Kurnia Mentari from PLP2 University of Pekalongan. Nama saya Kurnia Mentari dari PLP2 Universitas Pekalongan. And now, we can start our material today or our discuss today. Sekarang kita bisa mulai material atau diskusi kita hari ini. Previous week we have a discuss about descriptive text. Minggu kemarin kita sudah berdiskusi mengenai descriptive text, from purpose, generic structure, linguistic feature. Dimulai dari purpose atau tujuan, dari generic structure atau strukturnya, lalu yang terakhir linguistic feature, unsur kebahasaannya. Now let's move to the analysis of the text in the previous week. Ayo kita mulai dari analisis dari teks sebelumnya and how to make descriptive text, dan bagaimana cara membuat teks deskriptif tersebut. Dan sekarang kita akan menganalisis teks minggu kemarin yang berjudul My Beloved Mother. Berdasarkan generic structure-nya terdapat dua generic structure, yaitu adalah identification dan description, yaitu identifikasi dan deskripsi. Pada bagian identifikasi dimulai dari My mother is Khadijah until I live with her in Banyuri Pekalongan. Tes identifikasi dimulai dari ibu saya bernama Khadijah hingga saya hidup dengannya di Banyuri Pekalongan. Tes identifikasi ini biasanya terletak pada awal paragraf, bisa juga satu paragraf, dan mendeskripsikan seseorang atau menjelaskan seseorang secara umum, belum secara khusus. Nah, lanjut pada bagian description atau deskripsi, biasanya pada paragraf 2 hingga akhir. Pada bagian ini sudah menjelaskan seseorang atau sesuatu secara lebih rinci, dan dimulai dari now my mother is 49 years old until that's why she is my everything. Dari sekarang umur ibuku 49 tahun hingga dia adalah segalanya untukku. Pada description ini atau deskripsi ini menjelaskan ciri-ciri dari Bu Khadijah seperti she has short white straight hair. Dia mempunyai rambut pendek putih yang lurus, and brown skin atau kulit yang coklat. Lalu kita beralih pada linguistic feature atau unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan sendiri itu terdapat 5 linguistic feature atau 5 unsur kebahasaan. Yang pertama terdiri dari specific participant. Masuk dari specific participant ialah objeknya ini bersifat khusus ataupun berbeda daripada yang lain pada teks deskriptif ini. Contohnya adalah my cat Wally atau Borobudur Temple sudah menjelaskan sesuatu secara lebih spesifik dan bisa juga digunakan sebagai judul. Pada teks My Beloved Mother, specific participant-nya adalah pada teks Beloved Mother ini spesifik partisipannya adalah pada judulnya yaitu My Beloved Mother. Lalu yang kedua adalah to be. To be adalah is, am, dan are. Pengertiannya adalah kata bantu yang biasa diikuti oleh subjek untuk menghubungkan subjek dan objek. Contohnya adalah she is my everything. She, dia perempuan, is my everything, dia adalah segalanya. Si subjek, everythingnya objek, dan is di sini sebagai penghubung. Bisa juga berarti adalah. Jika kan ada 3, to be, is, am, dan are. Penggunaan am pada I am, is, he, she, it, lalu are. Biasanya jamak seperti you, they, dan we. Lalu kata sifat. Lalu unsur kebahasaan adjektif, atau bisa dibilang adjektif adalah kata sifat yang memiliki fungsi untuk menerangkan suatu kata ganti maupun kata benda pada satu kalimat. Contohnya she is beautiful pada contoh teks Beloved Mother. Lalu adalah
noun atau kata benda, biasanya tentang sesuatu yang ada pada specific participant. Jika pada contoh ini, my mother has short white hair. Hairnya di sini adalah noun. Lalu yang terakhir adalah simple present tense. Simple present tense adalah bentuk pola kata kerja yang digunakan ketika kejadian itu sudah berlangsung saat ini dan atau berulang-ulang. Pada contoh teks pada my beloved mother adalah my mother always give me titik. Nah, my mother ini sebagai subjek, give ini sebagai verb, dan me sebagai objek. Nah, ini semua disebut simple present tense. Dan itu adalah analisis mengenai teks my beloved mother dari materi sebelumnya. Dan bagaimana cara membuat tes deskriptif adalah pertama, kita harus menentukan spesifik partisipannya siapa. Boleh my cat Wally atau my yellow car atau my on-top bicycle. Lalu kita membuat dulu kerangkanya seperti identification dan descriptive seperti apa. Lalu mengumpulkan informasi, dan mungkin kalian yang sudah menggunakan barang atau ingin mendeskripsikan sesuatu mempunyai detail yang hanya kalian tahu, bisa juga dimasukkan pada bagian deskripsinya itu. Nah, itu. Lalu ada juga tugas mengenai teks yang sudah ada pada slide yang akan saya tampilkan ini tentang kamar kalian. Itulah deskriptif dari kamar saya. Nanti kalian sesuaikan saja dengan kamar kalian seperti apakah dan kamar kalian sesungguhnya. Jika tidak mempunyai kamar, bayangkan saja kalian memiliki kamar. Itu sekian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan juga pada forum diskusi ataupun bertanya langsung melalui WA juga bisa. Dan itu adalah tugas untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.